Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Rini untuk belajar di tema 8, subtema 4, pembelajaran ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah masalah banjir. Yang kedua, dampak-dampak apabila terkena banjir. Kemudian mengulas kembali tentang kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk membantu korban bencana banjir. Dan yang keempat tentang pengukuran suhu benda dengan alat ukur tak baku. Nah, sebelum kita ke materi, coba kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Pemirsa, banjir hingga atap rumah merendam 26 kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebagian besar warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga milik mereka karena banjir datang saat warga tengah terlelap. Ratusan rumah di Desa Karangligar, Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat ini hanya terlihat atapnya saja. Banjir merendam bangunan rumah dan memaksa penghuninya untuk mengungsi. Sedangkan areal persawahan yang bersebelahan dengan permukiman menjelma jadi lautan. Banjir di kawasan ini dipicu oleh meluapnya Sungai Cibeet yang tak mampu menampung derasnya hujan. Warga mengatakan banjir datang saat mereka tengah terlelap, sekitar pukul 2 Kamis dini hari. Ketinggian air yang bertambah dengan cepat membuat mereka tak sempat menyelamatkan barang berharga mereka. Dari video tadi menceritakan tentang bencana alam yang ada di daerah kita, yaitu adalah daerah Karawang, dan diambil sumbernya dari salah satu stasiun TV yaitu TV One. Pernahkah kalian melihat berita itu di TV? Ataukah ada yang pernah mengalami bencana banjir? Atau ada yang pernah dengar informasinya dari berita lain? Nah, coba nanti kalian ceritakan pengalaman kalian kepada teman dan guru kalian ya. Nah, sebelum kita mengulas kembali tentang kegiatan apa saja yang akan kita lakukan untuk membantu korban banjir, coba sekarang kita ulas kembali tentang dampak-dampak apabila terkena bencana alam banjir. Yang pertama, tentunya lingkungan kita akan menjadi tidak nyaman karena kotor dan tidak layak untuk dihuni. Dan yang kedua adalah dampaknya pada ekonomi, yaitu mata pencaharian menjadi berkurang. Contohnya karena adanya banjir, yang tadinya berdagang menjadi tidak berdagang. Nah, kemudian yang tadinya bekerja di pabrik, kemudian karena pabriknya terkena dampak banjir sehingga tidak beroperasi. Kemudian yang ketiga, dampaknya ada juga di lingkungan kita, yaitu di pendidikan. Karena adanya bencana banjir sehingga jalannya belajar mengajar menjadi tidak kondusif. Kalian juga tidak dapat belajar karena adanya dampak tersebut, karena dengan yang kurang memadai. Kemudian ada juga dampaknya yang keempat adalah bibit penyakit. Nah, karena adanya banjir sehingga kesehatan pun tidak terjaga dengan baik. Makanan seadanya, tempat tinggal seadanya, kemudian pakaian, kondisi yang seadanya sehingga menyebabkan bibit penyakit. Apa saja? Ya, seringnya adanya yang terkena dampak flu, kemudian batuk, pilek, kemudian diare, kemudian ada juga yang terkena demam. Nah, apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu korban tersebut? Ya, seperti yang sudah dijelaskan Bu Rini sebelumnya, yaitu dengan memberikan donasi, kemudian memberikan bantuan informasi, kemudian memberikan bantuan medis. Nah, itu adalah 3 cara yang dapat kita lakukan untuk membantu korban bencana banjir. Nah,
Pernahkah kalian melihat ketika ada anak yang sedang terkena bencana banjir kemudian sedang sakit? Ya, atau kalian sudah pernah mengalami sakit? Atau kalian sudah pernah demam? Ya, pernahkah kalian merasakan itu? Ya, ketika demam, tiba-tiba mama memegang dahi kita dengan apa? Dengan telapak tangan. Apa ya gunanya telapak tangan ini? Ya, kegunaannya adalah untuk mengukur suhu tubuh kita, apakah sedang sakit atau sedang sehat. Apabila sedang sakit, biasanya tubuh kita menjadi panas, suhunya menjadi lebih panas, tidak seperti kondisi normal. Nah, telapak tangan ini adalah salah satu contoh alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang tidak dapat diukur dengan pasti, atau alat ukur yang belum tentu atau belum pasti akurat hasilnya. Contohnya tangan. Adakah angka di tangan ini? Ya, tidak ada ya, kecuali pada penggaris. Kalau penggaris itu ada angkanya, jadi itu adalah alat ukur baku atau alat ukur yang sudah pasti hasilnya. Sebelum kita ke prakteknya, coba kita perhatikan apa saja yang termasuk alat ukur tidak baku. Ya, yang pertama ada hasta, kemudian ada juga jengkal, kemudian ada juga langkah kaki. Nah, ada juga dengan telapak tangan. Nah, semua ini adalah alat ukur tak baku yang bisa kita gunakan dari tubuh kita. Nah, hari ini kita akan praktek pengukuran suhu benda di dalam ruangan dan di luar ruangan. Sekarang coba kalian perhatikan ya video yang akan Ibu tampilkan. Suhu benda dengan alat ukur tak baku. Untuk membandingkan, kita gunakan termometer suhu dan telapak tangan untuk benda di dalam ruangan dan luar ruangan. Yang pertama, coba tempelkan telapak tangan kalian ke meja, lalu buktikan dengan termometer suhu. Lihat hasilnya. Kemudian di luar ruangan seperti tadi, coba tempelkan telapak tangan kalian ke bangku. Kemudian buktikan dengan termometer suhu. Lihat hasilnya dan bandingkanlah. Suhu di luar lebih panas daripada suhu di dalam. Percobaan kedua, hitunglah atau ukurlah suhu pada buku di dalam ruangan seperti tadi ya. Kemudian ukurlah suhu di luar ruangan. Ya, lihat hasilnya dan bandingkan. Suhu di dalam lebih dingin dan suhu di luar lebih panas.